Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk melanjutkan kajian di dalam program untuk memahami dalil-dalil hukum serta bagaimana para ulama mengambil istinbat, kesimpulan dari dalil-dalil itu, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis. Dari Al-Quran, dari ayat-ayat Quran kita kaji dari tafsir ahkamnya Insyaallah kita mengkaji melanjutkan yang sebelumnya dalam apa yang sudah kita bahas dalam muqaddimah. Sekarang kita coba masuk ke surat Al-Fatihah. Dari kitab Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil karya Imam As-Suyuti rahimahullah. Suratu Fatihatil Kitabi, surat Al-Fatihah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kata alhamdulillahirabbil alamin. Fihi itsbatus sani'i wa hudutsul alami. Di dalamnya mengandung hukum. Jadi ini memang di dalam kitab Al-Iqlil ini ringkas langsung kepada inti. Jadi hukum-hukum apa yang bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran itu, dan hukum yang beliau simpulkan itu tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum fikih saja, tetapi juga berkaitan dengan hukum-hukum akidah, dan juga hukum-hukum amalan hati, akhlak. Jadi dari ayat ini bisa diambil kesimpulan, itsbatus shani, menetapkan adanya pencipta. Jadi yang mengatur alam semesta. Jadi alam semesta yang dengan keteraturannya itu menunjukkan ada pencipta. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur pencipta tersebut. Wa hudutsul alam, dan baharunya alam, artinya alam itu ada berasal dari ketiadaan yang kemudian diadakan, diciptakan. Jadi menunjukkan bahwa alam semesta ini diciptakan dengan perkataan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa alam itu ada yang menciptakan, karena makna Rabbu itu kan adalah Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, pengatur, dan Al-Malik, penguasa. Wastadalla bil ibtitah. Nah, kemudian kesimpulan lain. Jadi ini kumpulan-kumpulan dari kesimpulan-kesimpulan.
Wastadalla dan mengambil dalil bil ibtitahi biha ya dengan memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, man qala annaha ablagu siyagil hamdi. Ya, orang ataupun ulama yang berpendapat bahwa bentuk lafaz pujian yang paling paling bagus ya, paling balig, paling bisa ya mengungkapkan ataupun bisa sigot bentuk lafaz hamdalah yang paling tinggi, yang paling puncak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ini ya bagaimana cara memuji Allah ya, dan dengan lafaz yang seperti apa. Jadi lafadznya oleh Allah disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka di antara para ulama ya mengambil dalil bahwa lafaz hamdalah yang paling baik, yang paling bagus adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana ini menjadi permulaan ya daripada Al-Fatihah ya, daripada Al-Qur'an secara keseluruhan. Khilafan liman idda'a annal jumlatal fi'liyata ablagu. Ya, berbeda dengan orang yang mengklaim bahwa jumlah fi'liyah itu lebih kuat ya, ablagu. Ya, kalau jumlah fi'liyah ya berarti ahmadu ya, ahmadullah hamdan. Itu berarti menggunakan jumlah fi'liyah. Nah, kalau dalam ayat ini menggunakan jumlah ismiyah alhamdulillah. Alhamdu mubtada, lillahi khobar. Jadi dia jumlah ismiyah. Jadi di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Bentuk hamdalah mana yang paling bagus? Apakah jumlah ismiyah alhamdulillahirabbil alamin ataukah jumlah fi'liyah ahmadu? Ya, ahmadullah hamdan, atau kadang fiilnya dibuang ya dengan langsung menyebutkan masdarnya, maf'ul mutlaknya hamdan lillah. Kan gitu, hamdan lillah. Kalau hamdan lillah itu adalah jumlah fi'liyah, hanya fiilnya dibuang. Qala al-Bulqini ya, Imam al-Bulqini berkata al-jallu siyagil hamdi alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan oleh al-Bulqini bahwa bentuk lafaz hamdalah yang paling mulia, yang paling baik adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi ini adalah di antara ulama yang pertama yang tadi disebutkan, yang menyebutkan bahwa yang paling baik adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alasannya li'annaha fatihatul kitabi, karena dia adalah pembukaan daripada Al-Quran, itu Al-Fatihah. Wa khatimatu da'wa ahlil jannati, dan sebagai akhir dari doa ya, ataupun pernyataan, maksudnya ahlil jannah ya, fatata'ayyanu fi birri la yahmidannallaha bi ajali tahamidi. Khilafan lima fi rawdah wa asluha anil mutawalli an ajallaha alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Fatata'ayyanu, maka menjadi tertentulah
ya fi birri, ya di dalam kebaikan, la yahmadan Allah, niscaya dia memuji kepada Allah dengan pujian yang paling mulia. Ya, karena memang ahli jannah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Akhir dakwahum, ahli jannah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berbeda dengan apa yang ada di dalam Raudhah, kitab Raudhah. Ya. Ini maksudnya adalah Raudhahnya kitab Imam Nawawi, ya. Raudhatul Talibin, ya. Wa asluha anil mutawalli, dan asalnya adalah dari al-mutawalli. Nah, ini yang pendapat yang berbeda. Yang kedua, anna ajallaha alhamdulillahi hamdan, segala puji bagi Allah dengan pujian yuwafi ni'amahu, ya, yang meliputi nikmatnya, wa yukafi, dan juga mencukupi mazidahu, ya, keistimewaannya, kelebihannya. Jadi ada yang menyebutkan yang paling baik lafaz hamdalah adalah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, tetapi tentu sebagaimana dalam Al-Fatihah ini, alhamdulillahirabbil alamin, dia yang paling pertama disebutkan secara langsung, secara tekstual, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Tentu ini lebih baik. Wallahu a'lam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim, dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim, fihi isbatus sifatil dzatiyah, di dalamnya ada penetapan sifat-sifat zat Allah. Jadi sifat rahmah, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang luas kasih sayangnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, fihi isbatul ma'adi. Ya, dalam ayat Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, ya, di dalamnya ada penetapan hari akhir, ya, hari yang dijanjikan. Qaulu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Fihil irsyadu ila taqdimil khudu'i wa tadalluli ala talabil hajah. Ya, di dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau, ya, kami memohon pertolongan. Di dalamnya ada bimbingan, ada petunjuk, ya, kepada mendahulukan, ya, khudu, ya, tunduk, ya, dan patuh, ya, kepada Allah dalam ibadah terhadap meminta kebutuhan. Jadi di sini mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibanding dengan memohon hak, gitu, ya. Jadi mendahulukan kewajiban sebelum hak. Di sini ada petunjuk kepada itu. Jadi iyyaka na'budu, mendahulukan ibadah daripada isti'anah, sta'in, mohon pertolongan. Jadi tidak iyyaka nasta'in dulu, ya. Gitu. Jadi hak, kewajiban dulu sebelum hak. Ya, makanya nanti sesuai, ya, di ayat-ayat yang lain, misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa, ya, apabila dia berdoa kepadaku. Fastajibuli, ya, syaratnya maka penuhilah,
ya untukku. Wal yu'minu bi, kan beriman kepadaku. Jadi kewajiban dulu laksanakan, baru kemudian meminta hak, begitu. Sehingga itu menjadi prinsip. Makanya ketika ada orang yang berdoa ya kepada Allah, yang mengangkat tangannya, dia mengatakan ya Rob, ya, tetapi makanannya haram, ya. Masyarabuhu haram, ya, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dipenuhi dengan keharaman, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan doanya. Jadi tidak melaksanakan kewajiban dulu. Qala Abu Thalib Ats-Tsa'labi fi tafsirihi. Abu Thalib Ats-Tsa'labi berkata dalam tafsirnya, wa qad jama'a fi hadhihi al-ayati ibtalal jabri wal qadari ma'an. Bahkan dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga bisa diambil istinbat, kesimpulan. Ya, sungguh dalam ayat ini, kata As-Sa'labi dalam tafsirnya, ya, menggabungkan ya antara menggugurkan pemahaman Jabariyah dan Qadariyah. Ya, kalau Jabariyah itu menafikan usaha manusia, ya, jadi semuanya adalah hak Allah, yang tidak ada campur tidak ada manusia tidak diberi pilihan, begitu ya. Kalau Qadariyah kan sebaliknya, semuanya adalah usaha manusia tanpa ada campur tangan Allah. Nah, maka kedua pemahaman yang keliru ini di dalam ayat ini sebetulnya bisa digugurkan, ya, melalui istinbat dari ayat ini secara bersamaan. Ya, bagaimana li'annahu wasafa ibadahu bi'annahum ya'budun fa athbata lahum kasban. Ya, jadi ini untuk menggugurkan Jabriyah. Karena Allah mensifati hamba-hambanya dalam ayat ini bahwa mereka itu beribadah. Ya, maka Allah menetapkan bagi mereka kasaban, usaha. Jadi manusia berusaha. Iyyaka na'budu, kami beribadah. Berarti di situ ada usaha. Bahwa manusia sudah diberikan kebebasan, diberikan kemampuan untuk melakukan usaha, ya, sehingga bisa digugurkanlah pemahaman Jabriyah, ya, yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki pilihan, semua dipaksa. Jabar itu artinya dipaksa. Jadi manusia dipaksa untuk kepada takdir Allah tanpa diberikan ruang usaha. Nah, justru dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan usaha, karena mereka mengatakan iyyaka na'budu, kami beribadah, jadi berusaha. Wa alaihimul isti'anah, ya, dan mereka juga memohon pertolongan. Walau kanal abdu mustati'an qabla li'ana, kalaulah seorang hamba mampu sebelum memohon pertolongan, lama taja ilal isti'anah, yakni dia tidak butuh kepada meminta pertolongan. Ya, fanafa anhum al-qudrah, ya, maka dia menafikan kudrah, ya, kekuasaan dari mereka. Ya. Jadi walaupun manusia sudah diberikan kemampuan untuk berusaha, tetapi untuk bisa melakukan, ya, bisa
merealisasikan usaha mereka itu ya tentu juga ya dengan izin dari Allah, dengan kekuasaan Allah. Ya, sehingga mereka memohon pertolongan. Nasta'in. Jadi dengan adanya nasta'in ini untuk menafikan orang-orang Qadariyah ya yang menafikan takdir dari Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan. Makanya di sini memohon pertolongan kepada Allah. Fahuwa kaqaulihi, ini adalah seperti firman Allah, wa ma romaita id romaita. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar. Walakinna Allah roma, tetapi Allah yang melemparnya. Ya, nafal khalqa, menafikan penciptaan, menciptakan. Ya, jadi manusia tidak menciptakan perbuatannya. Menciptakan itu Allah, ya, tetapi manusia hanya sebatas berusaha saja. Ya, dan usahanya itu sangat terikat kepada kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Qala, dia berkata yaitu Sa'labi tadi ya. Wasairu ayati suwari ala munaqadati qawaidil mu'tazilah. Ya, ini permasalahannya dalam hal akidah ya, dalam masalah akidah. Seluruh ayat-ayat dari surat ini berada di atas penentangan ya, kontradiktif ya dengan kaidah-kaidah Mu'tazilah. Nah, ini berarti untuk menyanggah kelompok Mu'tazilah. Li'annahu bada'a bitasmiyah, karena Mu'tazilah itu menafikan sifat ya, sifat-sifat Allah. Karena Allah memulai dalam surat ini dengan tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ja'alal wa an ja'alal isma zaidan fa ma'nahu billahi kanatil kainatu awalan. Menjadikan isim sebagai tambahan, makna famanahu, maka maknanya adalah billah. Jadi bismillah itu isim itu zaid tambahan. Ya, maknanya billah. Ya, dengan Allah. Ya, atas izin Allah. Dengan kehendak Allah ya, kanatil kainatu, hal-hal yang ada itu menjadi ada. Awalan, pada awalnya. Li'annal amda idza kana khaliqan li kasbihi mustati'an lahu lam yakun lil isti'ana bil ismi ma'nan. Ya, karena seorang hamba apabila dia bisa menciptakan bagi usahanya dan mampu untuknya, maka memohon pertolongan dengan nama Allah itu tidak ada maknanya. Summa alaihim hamduhu wa qad qabbaha sirata man ahabba an yuhmada ya bima lam yaf'al. Ya, kemudian mereka atas mereka, ya maksudnya hamba Allah itu ya, summa alaihim hamduhu, memuji kepada Allah ya. Dalam ayat yang tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memuji kepada Allah ya, bahwa pujian itu adalah milik Allah dan sungguh Allah telah menilai buruk qabbah. Menilai buruk sirah ya, maksudnya adalah jalan hidup ya, yang atau orang yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Maka ini menunjukkan atas bahwa Allah itu al-fa'alu likulli syai', yang melakukan segala sesuatu.
Tsumma amarahum bil isti'anati, kemudian memerintahkan mereka untuk memohon pertolongan, ya, wa su'alal hidayah, dan memohon hidayah. Wa ala za'mihim, berdasarkan anggapan mereka, la hajata ilaiha, tidak butuh kepadanya, wa ilal huda, dan kepada petunjuk, li'annahu qad hadahum, sungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada mereka, bid-da'wah, dengan dakwah, dengan dakwah ajakan, wa bayanil adillah, dan menjelaskan dalil-dalil, wa laisal huda ala za'mihim khalqul ma'rifah, dan petunjuk itu menurut anggapan mereka bukanlah menciptakan pengetahuan. Fa fatihatul kitabi syahidatun alaihim, surat Al-Fatihah ini menjadi bukti, ya, atas mereka, atau untuk menyanggah pemahaman mereka. Ya, jadi intinya kalau dipahami, ya, lebih mendalam, lebih jauh, bahwa dalam surat Al-Fatihah ini bisa menggugurkan, ya, pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Ya, jadi diantaranya seperti itu, kita tidak terlalu mendalam membahas sisi akidah, karena ini kaitannya nanti dengan bagaimana raddu syubuhat, ya, menyanggah syubhat akidah-akidah yang menyimpang, itu kajiannya dalam ilmu kalam. Ini kita sedikit mengenal saja, karena nanti fokus dalam tafsir ahkam ini disuruh kepada hukum-hukum fikihnya, insyaallah. Wa qala al-Qadi al-Baydawi, ya, Qadi al-Baydawi berkata, ad-dhamirul mustaqin, ya, domir, ya, yang ada fi na'budu, ya, pada na'budu wa nasta'in, itu menggunakan domir nahnu, ya, lil qari, ya, yaitu siapa, nahnu, kami itu siapa, yaitu bagi yang membaca, walisairil muwahhidin, dan bagi seluruh orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah. Karena di situ bermakna tauhid, ya, hanya kepadamu, jadi hanya mengesahkan Allah dalam ibadah dan dalam memohon pertolongan. Qasar, ya, kalau dalam ilmu balaghah. Adraja ibadatahu, memasukkan ibadahnya, beribadah kepadanya, fi tadha'i fi ibadatihim, ya, pada berlipat gandanya ibadah mereka. Jadi maksudnya ibadah orang yang membaca Fatihah ini dengan para ahli tauhid, ya, seluruh kaum muslimin itu digabungkan dengan kata nahnu ini, kami, berarti semua digabungkan. Ibadah saya, ibadah semua kaum muslimin, artinya berlipat-lipat, ya, ganda dari ibadah-ibadah mereka itu. Wa khallata hajatahu bihajati, mencampurkan, ya, menggabungkan kebutuhan mereka, kebutuhannya pembaca dengan kebutuhan mereka seluruh kaum muslimin. Jadi ketika mengatakan nasta'in, kami, berarti saya, semua orang kaum muslimin memohon pertolongan, berarti menggabungkan, ya, butuhnya orang-orang muslim itu, ya, kepada pertolongan kepada Allah. La'allaha, semoga hal itu tuqbalu, ya, diterima. Wa tuqbalu artinya ibadahnya diterima, semoga ibadahnya diterima. Tuqbalu wa yujabu ilayya, dan memohon pertolongannya diijabah. Walihada, oleh karena itu, syuri'atil jamaah, disyariatkannya berjamaah. Jadi tidak hanya sendiri, makanya
menggunakan dhamir nahnu menunjukkan disyariatkan berjamaah. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, ya, siddiqin, syuhada, sholihin. Fil isyarah, di dalamnya ada isyarat ilal iqtida'i, kepada mengikuti, meneladani bis salafi sholih, dengan kepada salafus sholih. Jadi di situ ada petunjuk, ya, yang menyuruh kita, yang merintahkan kita untuk mengikuti orang-orang soleh, salafus soleh. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berarti kita mengikuti jalannya para nabi, jalannya siddiqin, syuhada, dan sholihin. Berarti kan ini para nabi, kemudian ya terutama Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian para sahabat atau pengikut nabi-nabi sebelumnya yang tergolong siddiqin, ya, atau juga secara khusus Abu Bakar, ya, siddiq, termasuk siddiqin. Syuhada, ya, orang-orang yang mati di jalan Allah, ya, dan juga sholihin, ya, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus seterusnya. Berarti kita harus mengikuti jalan mereka ini, ya, meneladani salafus salih. Ya, Allah alam itu istinbat diantara, ya, istinbat. Karena istinbat ini sangat banyak sekali kalau terus, ya, mencurahkan pikiran dalam mentadabburi Al-Quran, tentu banyak sekali faidah-faidah, petunjuk-petunjuk yang bisa digali, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Yaitu ya untuk kajian Al-Iqlil. Wallahu a'lam bishawab.